subscribe, komen, and share ya. Hari ini saya akan bagikan sebuah cerita, The Miracle is Real. Kita harus bangkit kalau terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selalu berharap keajaiban itu ada setiap hari. Tapi sebenarnya kita lupa, keajaiban itu memang ada setiap hari. Saya dan Bapak Ibu di sini bertemu bukan karena kebetulan, tapi ini rencana dan takdir Tuhan. The Miracle is Real, itu yang bisa saya ungkapkan. Ada sebuah kecelakaan, sebuah kejadian di tahun 2010. Waktu itu saya masih SMP, masih sekolah menengah pertama, dan lagi seneng-senengnya ingin naik motor. Waktu itu saya dapat tugas kelompok, dan saya dan dua teman saya itu hendak berangkat ke rumah saudara teman saya. Di tengah perjalanan, saya tidak menyadari masing-masing kita membawa motor. Satu di depan, saya di tengah, dan satu di belakang. Di sebuah tikungan saya tidak tahu, ternyata ada sebuah lubang di sisi kiri jalan yang membuat teman saya yang ada di depan itu berhenti mendadak. Posisi saya di belakang spontan dan refleks, akhirnya saya menghindar ke sebelah kanan jalan. Di situ saya berpikir saya bisa menghindari lubang itu, tapi ternyata tidak. Teman saya dari belakang menabrak saya, dan akhirnya saya terlempar ke sisi kanan jalan dan saya jatuh. Otomatis motor yang saya pegang itu sudah tidak bisa saya kendalikan. Akhirnya motor saya lempar, saya terjatuh ke bawah. Saya saat itu melihat di depan mata saya ada sebuah mobil Avanza Silver lewat dengan kecepatan tinggi. Lalu apa yang terjadi? Saya tidak jatuh ke aspal, tapi saya malah terbang ke atas dan melayang. Akhirnya saya menabrak dashboard mobil itu. Yang harusnya saya jatuh ke bawah, ini seperti ada per di jalan itu yang membuat saya melayang ke udara. Saya berpikir waktu itu sangat shock, dan saya juga tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Saya dikelilingi banyak orang, saya dipapa ke pinggir jalan, lalu saya meraba-raba seluruh tubuh saya, baik dari wajah saya sampai ke kaki saya, semua tidak ada masalah. Saya juga bertanya-tanya apa yang terjadi, dan alhasil tapi tidak masalah. Hanya saya satu kata yang bisa saya ungkapkan, alhamdulillah saya selamat, walaupun kondisi motor saya satu hancur, rusak, dan bodi-bodinya lecet. Saya berpikir di kejadian ini saya selamat, dan saya tidak pernah mengira saya bisa selamat waktu itu. Dan saya selalu berharap dan bersyukur sekali saat itu, dan saya tidak ingin ada kejadian setelah itu. Tapi nyatanya ada ilmu, hikmah yang saya dapat bahwa Tuhan telah memberikan huruf D kecelakaan saya menjadi kecelakaan beruntung karena saya selamat. Tapi nyatanya di tahun 2018 saya mengalami kecelakaan kedua, dan itu lebih parah dari hidup saya. Dan kecelakaan yang paling parah saya alami adalah kecelakaan adu banting. Posisi itu saya masih bekerja di Cikarang, dan ke tempat kecelakaan ini dekat sekali dari sini, di Mustika Jaya, Cimuning. Waktu saya berangkat pulang, memang saya hendak pulang itu on time karena ingin melayat ke almarhum kakek, calon pendamping hidup saya. Saya buru-buru, sekitar jam 6 maghrib, waktu di Mustika Jaya itu semua jalan sepi. Saya melihat jalan itu sepi sekali, tidak ada orang lalu lalang dari jalan yang berbeda. Posisi saya menanjak ke arah sebelah kiri, tapi ternyata ada satu motor kencang sekali dari berlawanan arah. Akhirnya kecelakaan adu banting pun tidak bisa saya hindari. Tapi tiba-tiba saya berada di satu alam yang berbeda, di satu ruangan yang gelap gulita. Semuanya gelap, saya tidak bisa memandang apapun di situ, seperti mati lampu, dan posisi itu sunyi seperti hanya saya sendiri. Tiba-tiba ada sewujud cahaya di depan saya, berwarna putih. Dia menyinari saya waktu itu. Tapi lama-kelamaan cahaya itu menjauh. Cahaya itu menjauh, semakin mengecil. Saya itu menjauh, semakin mengecil. Lalu saya berusaha mendekati. Saya berusaha lari mengejar itu, karena saya takut sekali posisi itu. Saya sudah gemetar. Kaki saya sudah berasa tidak bisa berlari lagi. Saya mengejar, saya terus mengejar.
Saya terus mengejar cahaya itu, hanya sisa segenggam tangan waktu itu. Saya berusaha dengan keras, dengan gemetar, dengan kaki yang sudah tidak kuat lagi. Akhirnya saya dapat cahaya itu dan tiba-tiba saya terbangun. Saya sudah ada di bawah kolong mobil dan persis muka saya itu ada di ban mobil itu, dan mobilnya saya tidak tahu jenis apa waktu itu. Saya mencoba gerakan tangan saya tidak bisa bergerak. Mulai dari kiri ke kanan semua tidak bisa bergerak. Saya menggerakkan kaki saya tidak bisa, dari kiri ke kanan juga tidak bisa bergerak. Saya mencoba bangun, badan saya juga tidak berdaya. Saya tidak bisa merasakan semua anggota tubuh saya. Hanya pandangan mata saya dan kedipan mata yang saya. Hanya saya terbaring di tengah jalan itu dan saya memandangi orang-orang sekitar. Dan lawan kecelakaan saya dengan posisi yang sudah berlucuran darah di tengah jalan waktu itu, dengan muka yang sudah sebelah sudah tidak sempurna karena saat dia jatuh dia menghantam trotoar, jadi muka sebelahnya sudah tidak sempurna dan darahnya bercucur di semua jalan. Begitu pun saya sadar, darah mengalir dari kepala saya. Ternyata helm yang saya kenakan kacanya pecah dan masuk ke kepala saya. Hanya itu saya hanya bisa terdiam. Dan semua orang berkumpul di situ. Semua orang histeris waktu itu. Motor saya semua sudah hancur. Dan saya dibantu oleh seseorang, dan saya melihat ada salah satu seorang pria bertubuh besar, gagah, berpakaian loreng, dan dia adalah anggota TNI yang saya tidak tahu sampai sekarang siapa namanya, dan beliau ada di mana sekarang saya tidak tahu, tapi dia yang sangat membantu saya waktu itu. Dia memberhentikan mobil, lalu dia membongkar saya dan lawan kecelakaan saya ke dalam mobil itu. Dia mengantar dengan sepeda motor Supranya, dia mengantar menawarkan ke rumah sakit di Permata Bekasi. Saya ditolak gitu, karena sudah tidak mampu menanganinya, karena unit gawat daruratnya tidak cukup, fasilitasnya tidak bisa menangani hal itu. Maka saya dibawa ke rumah sakit Grand Wisata di Hermina. Dia terima saya masuk ke ruang unit gawat darurat. Pria ini atau seorang TNI ini, saya lihat dia bolak-balik mengurus administrasi, mencari berkas-berkas saya, menelpon ataupun apa dia lakukan itu. Sampai tiba semua keluarga saya ada di situ, teman kerja saya, teman kuliah saya semua ada di situ. Tangis keluarga semua pecah. Saya hanya bisa memandangi dan berbaring di tempat tidur, melihat kucuran air mata dari orang tua saya. Saya hanya juga bisa meneteskan air mata, saya tidak bisa berkata. Semua tubuh saya seperti orang merasakan stroke, tidak bisa digerakkan, hanya air mata yang bisa saya turunkan dari situ. Saya melihat orang tua saya menangis semuanya, teman-teman kerabat saya semua menangis waktu itu. Dan itu adalah pengalaman pertama saya juga. Saya masuk ke ruang ronsen dan seluruh tubuh saya di X-ray. Dan saya berhenti di situ, hanya berpikir satu. Dan saya berdoa kepada Tuhan, kalau ini hari terakhir saya, ya Tuhan, tolong bahagiakan keluarga saya, orang tua saya, walaupun tanpa ada saya saat. Saya dikembalikan lagi ke ruang unit gawat darurat karena situ semua ruang sudah penuh. Saya menunggu hasil dan saya mendapat kabar bahwa kecelakaan saya sudah koma dan kritis waktu itu. Tapi nyatanya apa yang terjadi? Hasil ronsen saya dari ujung kepala sampai ujung kaki normal dan bagus. Saya bersyukur sekali waktu itu. Walaupun lawan kecelakaan saya juga tidak tahu posisi sekarang beliau masih hidup atau tidak. Tapi saya pada saat tadi itu dan di hari yang sama di jam 2 malam waktu itu, saya ingat sekali, saya langsung diperbolehkan pulang dengan kondisi yang memang saya tidak bisa berdaya. Dokter bilang itu heat stroke, seperti serangan stroke ringan karena kita shock dan kaget.
Tapi semua keluarga bahagia sekali karena saya tidak mengalami apapun. Apa yang terjadi? Saya menyadari dari 2 kejadian saya itu karena keajaiban Tuhan. Tuhan menjaga saya, bukan tanpa alasan. Saya pernah ingat waktu orang tua saya dulu kecil, beliau selalu bilang, ketika saya pergi, hati-hati di jalan, jangan lupa berdoa. Itu yang saya lakukan dari saya masih kecil sampai sekarang. Ketika saya pergi, ketika saya pulang, saya selalu berdoa. Semua orang tidak sadar, itu hal yang sederhana, tapi itu yang berpengaruh untuk saya. Ada sesuatu keajaiban dari doa kita, doa orang tua, dan doa di sekeliling kita. Saya di situ menyadari, kalau kejadian pertama saja saya tidak selamat, mungkin saya tidak bisa cerita ini kepada Bapak Ibu semua. Tapi Tuhan berkehendak lain, saya diselamatkan, kemudian saya bisa menceritakan hal ini. Poin yang saya dapatkan dari sebuah keajaiban ada 3 sebenarnya. Yang pertama adalah kekuatan sebuah doa. Ketika kita lakukan itu secara kontinu dan terus menerus, saya yakin ada suatu hikmah dan Tuhan menjadikan doa itu sebagai perantara untuk keajaiban kita semua. Ada penolong. Ketika kita doa, Tuhan sudah menyiapkan penolong untuk kita. Yang ketiga adalah kondisi baik. 2 kejadian yang saya alami dan orang menyapa saya selamat dan saya bisa berdiri di tengah Bapak Ibu sekalian. Ini yang saya buktikan. Kalau saat 2010, waktu itu Tuhan tidak menyelamatkan saya, mungkin saya sudah tidak berada di sini dan saya sudah berada di alam. Tapi nyatanya doa saya masih sedikit waktu itu, masih sederhana. Mungkin sekitar 60% saya berdoa. Tapi sebenarnya saya yakin Tuhan menyiapkan 70% penolong untuk saya, yang akan mendampingi setiap perjalanan saya. Lalu kecelakaan yang saya alami mungkin baru 50% menurut nama saya di kecelakaan 2010. Di antara waktu 2010 sampai 2018, alhamdulillah sekali saya tidak mengalami kecelakaan apapun. Tapi saya selalu berdoa. Itu akan rutinitas saya lakukan, selalu berdoa. Mungkin doa saya naik menjadi 70% waktu itu. Dan saya yakin Tuhan menyiapkan penolong saya di 80%. Di 2018 terbukti. Doa itu akan selalu bertambah. Kita lakukan setiap hari. Mungkin doa saya sudah masuk ke 80%. Dan saya yakin betul waktu itu penolong itu Tuhan siapkan di 90%. Dia mengurus seluruh administrasi segala macam sampai selesai. Itu adalah kuasa Tuhan. 90%. Kecelakaan yang saya alami 90% merenggut nyawa saya. Itu adalah kecelakaan Tuhan. Ketika saya tidak lakukan ini, atau kita balik di 2018 kejadian di tahun 2010, mungkin saya sudah tidak selamat karena doa saya masih. Tapi Tuhan menunjukkan saya bahwa ini adalah keajaiban dari sebuah Tuhan. Ini adalah lingkaran kehidupan. Ketika saya memahami bahwa doa adalah usaha batin dari dalam diri kita. Berpakaian safety adalah usaha fisik kita. Karena lawan kecelakaan saya waktu itu, dia tidak memakai helm, dia tidak memakai jaket, dia hanya pakai kaos bawang sini dan celana pendek. Beliau mengalami kecelakaan yang paling parah dari kecelakaan yang saya alami. 2 ini menghasilkan penyelamatan Tuhan terhadap jasmani dan rohani saya sebagai usaha yang saya lakukan. Makanya Tuhan tidak tanpa alasan menolong saya. Justru waktu itu karena saya selalu berdoa, saya yakin betul Tuhan menyelamatkan saya dari kekuatan doa itu. Dan saya menyadari dan memahami bahwa ketika kita selalu ada buat Tuhan, Tuhan akan ada selalu buat kita. Ini yang saya bisa sampaikan. Dunia itu terlalu sempit kalau dilihat dari satu sudut pandang. Lihatlah dari sudut pandang yang berbeda, maka kita akan menemukan keajaiban.
pandan, daun sirih. Cukup sekian dan thank you.